Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan saya Jessica Putri Ananda dengan NIM 856864162. Saya berasal dari Universitas Terbuka Bengkulu, Salut Generasi Kaur, mahasiswa semester 4 Prodi PGSD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro yang diampu oleh tutor Mudirliun SPDMM dengan materi tentang keterampilan dasar mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya. Ibu mau cek dulu kehadirannya. Ibu mau kalian cek dulu kebersihan kelasnya. Lihat samping kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada sampah tolong dibuang ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Setelah materi Ibu sampaikan, Ibu harapkan kalian dapat memahami apa itu perubahan wujud benda. Dan Ibu harapkan juga kalian bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Ada yang masih ingat nggak contoh perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari kemarin? Apa yang bisa menyebutkan contoh perubahan dari perubahan wujud benda yang membeku? Saya Bu, Iya, silakan Aldo. dari air menjadi es. Iya, dari air menjadi es batu. Terima kasih Aldo, hebat sekali. Nah, kalau dari perubahan wujud benda yang mencair, ada yang bisa? Bu, Iya, silakan Ramadan. lilin yang mencair. Iya, benar sekali. Nah, kalau di minggu kemarin kita sudah membahas tentang membeku dan mencair. Hari ini kita akan mengupas tuntas materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan jadi detektif nih. Kiri ini adalah teman kita namanya Banu. Nah, hari ini kita akan menjadi detektif untuk memecahkan misteri es krim Banu yang menghilang. Banu pun berkata, "Ya, es krimku sudah mencair nih, rasanya jadi kurang enak." Nah, Ibu mau bertanya, kenapa ya es krim yang awalnya tadi keras, dia bisa berubah menjadi cair dan menjadi genangan lengket? Ada yang tahu? Ya? Karena perubahan wujud benda. Iya, 100 untuk Ramadan. Jadi, es krim Banu tadi menghilang karena perubahan wujud benda. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang sebenarnya bisa membuat semua itu berubah. Jadi, segala sesuatu yang ada di alam semesta kita ini terdiri dari materi. Seperti manusia, hewan, awan, buku, itu semuanya terbuat dari materi. Nah, materi ini memiliki massa dan memiliki volume. Makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu mempunyai satu kesamaan. Kesamaannya adalah kita semua terbuat dari kumpulan materi. Iya. Pernah nggak sih anak-anak bertanya kenapa botol kaca jika dipegang itu akan terasa lebih berat daripada botol plastik? Karena botol kaca memiliki zat yang lebih padat yang terkandung di dalamnya. Kita akan belajar mengenai massa atau jumlah zat. Contohnya seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu botol kaca dan botol plastik. Kalau kita pegang, mereka kan sama-sama botol. Tapi botol kaca akan lebih berat karena dia jumlah massanya lebih banyak. Iya. Bukti yang kedua yaitu volume. Nah, volume ini terdiri dari volume air dan volume udara. Contohnya seperti pada gambar ini. Air jika kita letakkan ke dalam wadah, dia akan mengisi wadah tersebut. Itulah yang dinamakan volume. Nah, sebuah balon juga kalau kita isi dengan udara atau kita tiup, balonnya akan terisi dengan udara. Nah, itulah yang dinamakan volume. Biar anak-anak tidak bingung, Ibu akan kasih contoh seperti ini. Inilah 3 wujud nyata alam semesta. Mereka ada benda cair, benda padat, dan ada benda gas. Dalam satu buah akuarium ini diisi oleh air. Air merupakan benda cair. Lalu diisi dengan benda padat seperti bebatuan, ada pasir, ada rumput, dan ada ornamen-ornamen kecil yang ada di dalam akuarium. Nah, kalau benda gasnya dari mana? Benda gasnya itu dari aerator yang ada di dalam akuarium. Aerator ini fungsinya untuk menimbulkan gelembung supaya ikan bisa mendapatkan udara. Sebelum kita lanjut ke materi kita berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Kita akan mengintip ke dalam wujud benda. Wujud benda yang pertama ada benda padat. Benda padat itu adalah benda yang partikel-partikelnya rapat dan bisa kita genggam. Contoh benda padat, ayo siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Iya, silakan Ramadan.
Contohnya batu, kayu, besi. Iya, tepuk tangan untuk Ramadan 100 untuk Ramadan. Contohnya seperti batu, kayu, dan besi. Batu, kayu, dan besi itu adalah contoh dari benda padat. Benda padatnya kita bisa genggam. Kalau benda cair, dia partikelnya agak renggang dan dia bisa bergerak bebas. Contohnya seperti, ada yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Saya Bu. Iya, Aldo. Contohnya air dan sirup. Iya, air dan sirup itu adalah contoh dari benda cair. 100 untuk Aldo. Terima kasih Aldo. Benda cair itu bisa bergerak dengan bebas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dia bisa memenuhi wadah. Selanjutnya ada wujud gas. Gas ini partikelnya agak renggang dan dia berjauhan. Contohnya seperti udara yang kita hirup dan uap yang ada di sekitar kita. Contoh dari mencair. Kita bisa lihat di gambar yang sudah Ibu sediakan. Mencair itu adalah proses dari mana benda padat menjadi cair. Contohnya seperti mentega yang dilelehkan dan es krim banu tadi. Es krim banu tadi kan awalnya padat. Dia sudah didiamkan di suhu ruang, dimakan di bawah terik matahari, es krimnya berubah menjadi Cair. iya. Perubahan wujud benda yang kedua dari cair menjadi gas itu namanya disebut menguap. Menguap itu bisa terjadi pada saat kita merebus air. Anak-anak sering kan lihat mamanya merebus air di rumah. Nah, pada saat merebus air yang sudah mendidih akan terjadi uap di atasnya. Contoh konkretnya itu bisa dilihat pada saat kita menjemur pakaian. Pada saat kita menjemur pakaian yang semulanya tadi basah, saat kita jemur di bawah sinar matahari, pakaiannya menjadi Kering. Kemana perginya air dari baju kita yang basah tadi? Itulah yang namanya terjadi peristiwa menguap. Selanjutnya peristiwa menyublim. Menyublim ini dari benda padat menjadi gas. Contohnya pada kapur barus. Kapur barus jika kita simpan di dalam lemari, wanginya akan menyebar dan kapur barusnya akan menghilang. Perubahan wujud benda yang keempat yaitu membeku. Nah, membeku ini adalah peristiwa dari cair ke padat. Contohnya bisa kita lihat pada saat kita memasukkan air ke dalam freezer, airnya akan berubah menjadi padat. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu mengembun. Nah, anak-anak kalau bangun pagi sering lihat kan di jendela-jendela kamarnya ada uap-uap yang menempel. Pernah lihat? Di daun-daun itu seperti kalau di pagi hari dia ada seperti buliran-buliran air yang menempel. Ada yang pernah lihat? Pernah, Bu. Nah, itulah dia yang dinamakan dengan mengembun. Yang terakhir adalah mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal ini contohnya seperti salju. Anak-anak udah pernah dengar kan salju di luar negeri? Nah, salju itu terjadi karena gas yang tadinya ada di sekitar kita itu berubah menjadi padat, bisa digenggam kembali. Contohnya kalau di kehidupan kita sehari-hari itu seperti bunga freezer yang ada di kulkas. Anak-anak pernah lihat kulkas di rumah? Iya. Nah, di dinding kulkas yang ada di rumah itu ada seperti salju-salju yang menempel. Itulah yang dinamakan peristiwa mengkristal. Jadi es krim teman kita Banu tadi menghilang bukan karena sihir, tetapi karena hukum alam fisika. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah semua yang ada di alam semesta punya materi. Dapat 3 wujud utama yaitu padat, cair, dan gas. Kalor adalah mesin yang mengubah es krim Banu tadi yang darinya padat menjadi cair. Nah, kalau anak-anak menyaksikan embun pagi dan melihat uap yang ada di teh panas, itu artinya kalian sedang menyaksikan alam semesta bekerja secara langsung. Baiklah anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang belum paham, mau dikomunikasikan, silahkan ditanyakan kepada Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Baiklah, karena semuanya sudah paham, Ibu mau kasih kalian tugas. Silahkan buka buku latihannya. Kerjakan tes formatif 1 di halaman 25. Dari 1 sampai 10 dikumpul 10 menit lagi. Ibu tunggu di meja Ibu ya. Oke, ini semuanya udah kumpul tugas. Nanti Ibu bagikan ke ketua kelas untuk dibagikan lagi bukunya kepada kalian ya. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum Ibu tutup pelajarannya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita sampai sini. Karena hari juga sudah semakin siang dan jam istirahat sudah datang. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan selama pembelajaran berlangsung. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya.